Ngalir. Ngobrol asik tentang pengelolaan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ini Pak ya udah menjelang sore. Sobat SDA Bapak panggilannya. Siap. Jadi selamat sore Sobat SDA. Welcome back to podcast kesayangan kita, podcast Ngalir, ngobrol asik tentang pengelolaan air. Tapi by the way kita hari ini again gak ngomongin tentang air, kita bakalan ngomongin sesuatu yang berbeda. Tapi tetap ini penting banget. Saya coba flashback dalam rangka memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum yang ke-78, Dinas Sumber Daya Air sebagai leading sektor yang tahun ini mengadakan podcast dengan mengundang OPD KPU-an yang ada di Provinsi Jawa Barat. Tujuannya apa? Kita ingin menginformasikan kepada Sobat SDA dan juga masyarakat, bukan hanya dari SDA nih, tapi dari bidang KPU-an lain. Nah, kalau kemarin kita udah ngobrol tentang jalan dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, hari ini kita bakalan ngomongin sesuatu yang beda. Kita bakalan ngomongin tentang perumahan dan permukiman. Nah, sekarang sama saya ada tamu yang istimewa nih, sudah menyempatkan waktu untuk hadir hari ini. Selamat datang Bapak Dr. Indra Maha STMT. Beliau adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Sobat SDA. Iya, kumaha damang Bapak? Alhamdulillah. Oke, tetap semangat ya Pak, walaupun sudah sore ya Pak. Oh semangat, insya Allah semangat. Iya, semangat Harbak PU Pak. Harbak. Semangat dalam membangun negeri. Siap. Siap. Yang ke-78 dan mudah-mudahan ke depan terus. Siap Pak, oke. Nah, tadi sudah saya bilang ya hari ini kita bakalan ngomongin tentang perumahan dan permukiman. Nah, informasi ini penting banget loh buat sobat-sobat SDA kalau aduh apa sih ini PU tuh apa aja gitu kan Pak ya. Kemarin kita udah ngomongin Bina Marga, udah jelas banget lah jalan. Nah, hari ini Pak, teman-teman SDA pasti pengen tahu Pak, sebenarnya tupoksinya dari Dinas Perumahan dan Permukiman itu apa sih Pak Indra? Ya, jadi terima kasih nih sudah mengundang kami ke sini. Oh iya, sama-sama ke SDA. Bapak. Jadi kita juga saling share gitu ya. Betul. Mengenai KPU-an itu apa saja. Mungkin kemarin Bina Marga sudah, Pak Betul. Bambang Tirto ya. Mungkin Pak Kadis juga, Pak SDA, Pak Diki Betul, juga Pak sudah. Nah, giliran kami mungkin dari Betul, Disperkim menyampaikan apa sih program kami atau Betul, tupoksi sharing kami. informasi Bapak. Sharing informasi. Siap. Jadi kalau Disperkim memang kalau melihatnya nama saja sudah di Dinas Perumahan dan Pemukiman. Tapi kalau lihat lebih dalamnya lagi, sebetulnya kami itu ada mengampu tiga bidang. Ya, Pak. Bidang pekerjaan umum, Ya. kemudian bidang perumahan dan pemukiman, dan satu lagi bidang pertanahan. Di bidang pekerjaan umum tuh dibagi lagi. Ada airnya, ada limbahnya, ada sanitasinya, ada sanitasi persampahannya, juga, sampah ada juga bangunan masuk gedung. Waduh. Nah, gitu ya, ada beberapa lagi. Betul. Kemudian kalau dari perumahan, ya sudah jelas, ada bidang pemukiman, ada kawasan pemukiman, perumahan dan kawasan pemukiman. Kemudian juga ada prasarana dan sarana untuk kawasan dan pemukiman. Kemudian ada lagi pertanahan. Pertanahan kita juga membidangi untuk misalnya untuk tanah-tanah yang dibebaskan untuk kepentingan negara. Betul. Yang khususnya lingkupnya masuk ke provinsi. Termasuk juga sengketa. Sengketa juga. Nah, itu juga Perkim juga bisa Pak, masuk turun Perkim tangan. juga. Jadi cukup luas dan cukup luas. banyak. Oke. Berarti sangat cukup luas. Ini bukan cukup luas Pak, sangat luas Sangat Bapak. luas, Sangat luas dan sangat alhamdulillah. kompleks. Tugas yang diemban oleh Pak Indra selaku Kepala Dinas. Dalam ini Pak, ini kan karena peringatan Harbak PU ya, dalam memaknai Harbak PU nih sebagai insan KPU-an Pak bisa dibilang. Bagaimana sih Pak pandangan Bapak dalam memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum tahun ini? Makna terbesar apa nih Pak yang Bapak dapat nih? Ya, Dalam perayaan? kita tahu kalau kita bicara Hari Bakti PU itu terkait dulu di tahun 45 khususnya kita ada pejuang-pejuang kita yang pertahankan gedung yang kita sebut sekarang namanya Gedung Sate. Gedung Sate, betul gitu ya. Pak. Dan di situ memang meninggalnya ada 7 pahlawan kita. Dan sekarang kita peringati bersama lah begitu ya. Betul, Pak. Nah, tentunya yang harus kita ambil adalah semangat mereka dalam memperjuangkan. Betul, Pak. Ada kebersamaan. Kan begitu kan? Betul. Ada kesatuan. Betul. Nah, kalau kita dalam hal rangka memperingati sama sebetulnya. Bagaimana kita membuat kesatuan antara kita nih dari insan KPU-an, Betul, Pak. baik di Bina Marga
baik di sumber daya air maupun di Perkim. Betul. Makanya ada perlombaan-perlombaan. Nah, itu adalah sifat kesatuan dan sikap saling membangunnya begitu ya. Tapi yang paling utama sebetulnya makna terbesarnya adalah bahwa pahlawan kita sudah memperjuangkan namanya KPU-an. Kita punya tugas sekarang bagaimana mengisi pembangunan ini supaya bisa bermanfaat kepada masyarakat. Itu paling utamanya sebetulnya. Betul, Pak. Nah, bagaimana caranya tadi? Mengikatnya bagaimana? Betul. Kita mau adakan perlombaan, Betul. perlombaan bulu tangkis, mungkin bakiyah, gateball, segala Iya. macam. Itu, tapi tujuan utamanya satu, bagaimana kita membuat pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Betul, Pak. Berarti dengan tadi mengadakan berbagai macam pertandingan olahraga, Pak ya, perlombaan itu tentunya akan meningkatkan rasa jadi rasa persatuan Rasa kita, Pak ya, kesatuan. sebagai insan PU ya, Pak. Sebagai jiwa korsa kita sebagai KPU-an. Nah, itu betul, penting Pak. sekali tuh. Penting Harus kita sekali. perlu jaga. Itu untuk meningkatkan semangat juga ya, Pak, dalam Meningkatkan membangun negeri semangat. melalui PU. Wah, luar biasa loh, Pak Endra. Ini udah mulai semangat belum Sobat SDA? Ini baru pertanyaan awal, Pak. Iya. Baru pertanyaan awal. Nah, sebagai informasi juga, Pak, kemarin dalam memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum yang ke-78, kami juga mengadakan webinar, Bapak. Webinar diiringi dengan podcast hari ini. Nah, temanya webinar itu adalah bagaimana sih penerapan green infrastructure di bidang konstruksi. Nah, pertanyaannya nih, Pak, bagaimana sih pandangan Bapak terkait penerapan green infrastructure ini khususnya di perumahan, Pak, begitu? Ya, kita tahu kalau bicara green infrastructure itu akan berkaitan dengan sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Di sana juga ada berkaitan dengan efek rumah kaca. Iya, betul, Pak. Nah, efek rumah kaca itu terjadi kenapa? Karena adanya industri menghasilkan asap, gitu ya. Betul, Nah, itu sekarang sudah jelas, kok Pak. hubungannya naon ya, gitu Iya, dengan betul, perumahan, gitu ya. Nah, kita sebetulnya membangun rumah bukan perumahan, bukan hanya perumahan. Konstruksi. Konstruksi itu yang diharapkan nanti tidak menimbulkan panas, menambah panas daripada permukaan bumi ini. Bagaimana bentuknya? Kalau kita bicara teorinya, memang harus sudah mulai dari perencanaan, pembangunan, pengoperasionalan, sampai penghancuran, demolition-nya. Nah, di green infrastructure yang kita lakukan itu, kita misalnya di Perkim itu, misalnya udah mulai merancang bangunan-bangunan yang minim menggunakan energi. Karena kita tahu sekarang, energi yang kita pakai sekarang itu berasal dari, mohon maaf, PLN. Yeah. Nah, PLN itu menggunakan, sumbernya masih menggunakan kebanyakan dari batu bara. Batu bara itu bagaimana? Batu bara itu menghasilkan CO2. Pengaruhnya apa? Tadi CO2. Dia melapisi permukaan atmosfer kita sehingga panas yang mestinya dikembalikan ke mana? Ke luar, angkasa. Itu ternyata menjadi tutup. Nah, itu fungsi kita. Jadi kita sudah mulai ke sana. Terus bagaimana yang lainnya? Kita sudah menggunakan namanya solar system, bekerja sama nih dengan SDM. Wah, kolaborasi Bapak. Kolaborasi, benar. Jadi udah kita gunakan tuh. Iya. Jadi penggunaan daripada listriknya kita bisa turunkan. Iya. Nah, terus membuat ruangan, merancang ruangan-ruangan yang sesedikit mungkin tadi menggunakan listrik, tetapi tidak boleh mengabaikan terhadap kesehatan masyarakatnya. Betul. Jadi bagaimana merancang bangunan yang udaranya, sirkulasi udaranya bagus, pencahayaannya bagus. Nah, itulah kami di perumahan sudah dimulai, meskipun ini belum banyak dilakukan. Kami harus mengakui itu, tapi kita tetap berupaya untuk ke arah sana. Betul, Pak. Kalau kebangunan konstruksi, sepengetahuan saya, itu tidak mudah. Betul, Pak. Karena mulai dari perencanaan itu sudah menambah biaya perencanaan sebesar 15-20%. Betul. Begitu juga dengan biaya pembangunannya. Iya, Pak. Sama, akan lebih dari 20%-an kalau nggak salah begitu. Oke. Tapi ini memang ada rencana ya, Pak. Ada rencana akan menerapkan GI nih, Green Infrastructure di pekerjaan-pekerjaan Perkim berikutnya mungkin, Pak ya? Ya. Ya. Harus, Pak ya? Harus sudah mulai pikirkan. Oke. Kalau boleh tahu Pak, berarti harapan Bapak nih tentang penerapan GI ini buat di Provinsi Jawa Barat, khususnya Perkim dulu deh Pak, itu gimana Pak? Ya, harapan kita tentunya semakin meningkat ya. Dan harus kita mulai dari kami sendiri. Dari kami sendiri nih, menjadi contoh kan gitu ya. Betul, bagaimana Pak. bisa memaksakan atau bisa menerapkan kepada yang lain, sementara di kita sendiri belum. Nah, kita sudah mulai sekarang. Kalau Mbak
Vera datang ke Perkim, kita lihat tuh ruangan-ruangan sekarang kerjaan tuh udah dibuka. Betul. Udah dibuka luas, kita buka ventilasinya sebesar mungkin agar udara masuk itu lebih besar, sehingga tidak perlu menggunakan AC. Dan pencahayaan menjadi lebih sedikit. Kita sudah mulai. Terus kemudian kita buat tanaman-tanaman. Betul, Tanaman-tanaman Pak, sebagai kita menghasilkan O2. betul Pak, Dan itu yang segala macam. penting. Nah, itu penting. Nah, kemudian juga dari sisi misalnya penyerapan air. Nah, kita akan mulai tuh namanya penyerapan air nanti di kantor, sehingga air itu tidak terlimpas, tidak terjadi zero runoff. Betul, Pak. Jadi air itu akan masuk ke dalam tanah. Betul, Pak. Jadi itu yang kita lakukan sekarang nih. Kalau dilihat di kami sekarang ada namanya kita penanganan kawasan kumuh di Pangandaran. Iya. Nah, kemarin karena kita lihat ini masalah air krusial kemarin, kan kita kekeringan luar biasa nih kemarin nih. Iya, betul, Pak. Nah, kita mulai kemarin di pilot project di pekerjaan kawasan kumuh di Pangandaran, saya minta dibuatkan namanya penyerapan air. Dan itu sudah kita mulai. Oke. Seperti sumur resapan, Pak ya, infiltration well gitu. Iya. Kalau di SDA kan kita ada program namanya Hasib Cai juga tuh Pak, Hasib Cai ya. Kita membuat sumur-sumur resapan, fungsinya sama Pak, kita menahan sebanyak-banyak mungkin runoff yang ada yang jatuh ke permukaan, ke dalam tanah. Iya, betul. Kolaborasi Pak, harus Pak. Ayo. HSDA sama Perkim harus kolaborasi nih Pak dalam membangun sumur resapan nanti. Siap. Bisa nih Pak Diki. Wah, Pak Diki ini harus kolaborasi nih Pak. Mungkin mulai dari kantor-kantor dulu ya Pak yang dibangun sumur-sumur resapan ini sebagai percontohan gitu. Betul. Baru kita bisa terapkan. Kantor di rumah juga kita mengingatkan sekarang. Kalau membangun itu jangan semuanya ditutup oleh beton. Betul Pak. Karena kalau ditutup oleh beton, maka semua air akan masuk ke saluran, saluran masuk ke sungai, sungai akan masuk ke laut. Dan itu tidak ada yang nyerap ke tanah. Jadi kita kekurangan cadangan air Pak. Cadangan air. Karena sangat beresiko ketika musim kemarau seperti kemarin, ditambah dampak El Nino yang luar biasa. Betul. Aduh, udah mulai pusing nih SDA Pak. Saya ada contoh nih satu lagi nih. Nggak apa-apa ya, nggak panjang ya. Nggak apa-apa Pak. Ada contoh satu lagi. Pak. Di Bekasi, pada saat saya mengikuti satu kegiatan disampaikan dari 750 liter per detik pada saat kondisi normal, itu ternyata begitu musim penghujan, itu hanya musim kemaraunya, begitu musim kemarau itu hanya tinggal di bawah 10%. Sehingga masyarakatnya kekurangan air. Dan masyarakat tidak bisa mengambil air dari yang lain tuh. Sementara di sungai itu terjadi pencemaran. Wah, itu jadi kesulitan benar. Jadi sekarang kita gerakkan tuh tadi tuh. Kita sadarkan kepada diri kita dan masyarakat, ayo kalau kita bangun itu jangan semuanya tutup beton. Betul Pak. Jangan semuanya zero runoff. Ketika kita musim hujan menjadi banjir, ketika musim kering kita kekurangan air. Betul, kekurangan air. Nah, seperti itu. Berarti harus ada aturan yang mengatur tentang RTH ya Pak, ya, ruang terbuka hijau. Oke Pak, terus saya juga penasaran nih Pak, kalau di Perkim Pak itu yang saya tahu nih Pak ya, kalau GI itu kan konsepnya hijau pokoknya ya, seperti kayak rain garden lah Pak, rain garden. Ada taman-taman yang fungsinya memang untuk tadi Pak seperti konsepnya sama seperti infiltration well. Ada taman-taman yang fungsinya memang untuk menangkap air hujan. Nah kalau di Perkim sendiri, kemarin waktu saya ke Perkim banyak banget itu Pak. Taman-taman itu udah cantik-cantik banget. Di kantornya atau di alun-alunnya nih? Di ininya Pak, di halaman. Oh, di halaman. Oh iya. Di halaman kantor kita udah banyak tamannya. Betul, dan di belakang kita punya ada tampungan air. Betul. Kemarin tampungan Pak, airnya ya satu buat juga bisa seger-seger gitu ya ngelihat air. Satu juga tampungan air loh di situ ada. Air. Benar. Jadi memang di internal si Perkim sendiri udah menerapkan GI banget nih Pak. Betul. Satu lagi kita ada yang mungkin terlupa. Kita udah ada namanya pengolahan air. Oh, ada pengolahan air. Jadi kita ada pengolahan air. Jadi untuk air-air yang sifatnya bukan yang air limbah padat begitu ya. Tapi yang itu kita udah olah kembali dan bisa digunakan kembali. Nah itu di kantor kami sudah menggunakan itu. Terbaik loh Perkim, beneran. Tepuk tangan dulu dong. Beneran. Jelas saya ini informasi penting loh bagi sobat SDA karena memang kunci utama kita untuk mengurangi limbah itu memang pengelolaan Pak ya. Pengelolaan kembali air limbah untuk digunakan kembali. Dan Perkim udah terbukti nih, udah menerapkan itu. Ya. Masyarakat harus bisa sih Pak, harusnya Pak. Harus. Kalau kita juga udah ada tuh namanya di beberapa pilot project ya. Di kawasan-kawasan yang susah dengan toilet komunal kita juga udah begitu. Jadi ada toilet komunal yang kita bangun kecil-kecilan sebagai pilot project.
di mana air mandi air apa itu kita olah kembali, meskipun tidak bisa digunakan sebagai air minum, Iya, tapi mungkin udah bisa digunakan sebagai air yang digunakan misalnya untuk mencuci mencuci mungkin, Pak, apa ya. segala macam. Siap. Wah, sebentar. Tarik napas dulu. Nanti kita akan nanya lebih jauh nih tentang program-programnya Perkim. Ini pasti menarik banget nih Pak, nanya-nanya tentang program Perkim nih. Pasti Sobat SDA pada penasaran Pak. Tadi kan udah diceritain banget nih kalau Perkim ini udah luar biasa banget loh. Ada IPAL-nya, ada GI-nya di kantornya. Sekarang kalau program unggulannya Pak, boleh ceritakan tapi supaya Sobat SDA tahu nih Pak. Ya, kita ada beberapa program yang kita laksanakan, misalnya program Rutilahu. Ya, rumah tidak layak huni, peningkatan program rumah tidak layak huni, begitu ya. Di target tahun 2023 ini kita itu sebanyak 11.425 unit. 11.000. Dan nilainya itu hampir mencapai 250 miliar. Betul. Tujuannya apa? Memberikan stimulan kepada masyarakat, khususnya yang tidak mampu atau MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, supaya bisa membangun atau mendapatkan rumah yang lebih layak. Betul. Nah, itu sudah kita laksanakan. Sekarang alhamdulillah mudah-mudahan sudah bisa mungkin sekitar 295 atau 90-99%. Tinggal sedikit lagi. Nah, itu unggulan kami tuh. Iya. Karena langsung infiltrasi kepada masyarakat. Nah, itu. Ada lagi yang lain. Ada lagi kita program pembangunan alun-alun. Kita membuka ruang terbuka publik. Betul. Ruang terbuka publik buat masyarakat, di mana di situ bertemunya orang-orang yang tidak melihat kasta. Betul. Jadi siapapun dia bisa datang, mau Pak Gubernur, mau bukan Gubernur, mau wira swasta, mau siapa, dia bisa berkumpul di situ tanpa bayar. Gratis. Dan bisa bertukar pikiran, kan gitu ya, segala macam. Jadi diharapkan ada inovasi-inovasi baru yang berkembang. Masyarakat juga yang ya bisa di sana anak-anak bisa bermain, kan ada tamannya segala macam. Betul. Ada lagi yang lain lagi, program lagi. Kita punya program apartemen transit. Oh, apartemen transit. Dalam rangka mengakomodir buat masyarakat penghasilan rendah. Betul, termasuk buat PNS yang golongan 3 ke bawah. Oh, berarti saya bisa Pak? Boleh kalau mau, tapi antriannya udah panjang nih. Udah banyak. Antriannya panjang banget gitu ya. Karena berapa? Nilai untuk menyewanya hanya 250.000 sampai 300.000-an per bulan. Tahun. Oh, bulan Pak. Per bulan. Tapi di mana tuh? Di situ dia punya kamar mandi. Pak. Kan ada kamar mandinya, listriknya, keamanannya. Tipe Coba. studio Pak ya? Tipe studio enggak, ada juga yang 2 kamar loh. Ada 1 kamar, ada 2 kamar. Keluarga. Jadi tapi memang kalau yang kita punya 5 tuh di Ujung Berung, Solokan Jeruk, Batu Jajar, Ranca Ekek, satu lagi di Purwakarta. Apalagi kalau yang di Purwakarta Cibatu. Lantainya udah granit, kamarnya 2, udah full furnish, ada dapurnya, ada kamar mandinya, dan harganya tidak lebih dari 250 sampai 300 ribuan. Bayangin, kalau kita cari kos-kosan atau rumah, ada nggak segitu? Rasanya kok udah susah ya. Makanya kita batasi juga, tinggalnya tidak boleh 2 kali 5 tahun. Meskipun kami punya program lagi nih, yang lain. Ini jadi unggulan lagi nih, ceritanya panjang nih kalau unggulan nih. Aduh, saya ini nih mau cepat-cepat kontak Pak Indra habis ini. Sepertinya. Karena saya mau langsung daftar Pak. Iya, karena program unggulannya apa? Penghuni apartemen transit diharapkan dalam waktu 4 tahun dia bisa cicil untuk uang rumah, DP uang untuk uang rumah membeli. Pak. Bagaimana caranya? Kita memaksa kepada para penghuni transit harus nabung sebesar 300 ribuan per bulan, di mana di tahun keempat diharapkan dia sudah bisa membayar DP-nya. Kalau enggak nanti keenakan. Iya. Bahkan ada masyarakat yang ngantri nih, masih ada juga masyarakat yang butuhkan kan gitu ya. Diharapkan 4 tahun ke depan dia sudah settle lebih baik, maka yuk dia punya rumah sendiri, maka yang membutuhkan masuk lagi. Nah, programnya itu ada program-programnya. Ada program macam-macam lah. Ada betah di IMA, ada gitu ya, beli tanah gitu, bangun rumah, ada punya tanah, bangun rumah gitu kira-kira. Betul Pak. Aduh. Itu baru 3 saya sebutin nih, baru 3, masih banyak lain lagi nih kalau nggak selesai nanti saya sebutkan. Saya langsung harus cepat-cepat ini Pak, ini langsung cepat-cepat
ngambil antrian sebenarnya. Ngambil antrian. Kayaknya teman-teman di sini juga pada habis ini langsung ngambil antrian, Pak. Nah, kalau ambil antrian, nggak usah datang ke tempatnya. Kita punya namanya program SIPAT, tuh kan? Sifat, Pak. Iya, Sistem betul. Informasi Penghuni Apartemen Transit. Siap. Di situ kita bisa dapat semua informasinya. Baik. Mau apartemen di apartemen transitnya ada, dan di situ kita bisa lihat urutan keberapa kita sebagai pendaftar untuk ingin tinggal di sana. Siap. Bayarnya berapa? Kapan waktu bayarnya? Terus kemudian potensi sebagai dia tadi punya kepemilikan rumah. Itu kita punya namanya program SIPAT SIPAT. itu. Nah, ini informasi nih Pak sama Sobat SDA. Mungkin Sobat SDA ada yang penasaran nih Pak. Ini program SIPAT-nya di mana sih Pak aksesnya? Bisa dibuka di internet aja, tinggal buka SIPAT langsung aja. Iya, daripada ininya menghabiskan waktu Ya. scrolling TikTok, mending langsung buka program Langsung SIPAT bukanya ya Pak aja, untuk langsung daftar buka. apartemen transit loh. Yang dikelola oleh kami dari Yang dikelola Pemprov oleh Jabar. Perkim. Perkim Jabar. Keren loh Bapak. Tepuk tangan lagi yuk, keren banget ini. Saya juga interest banget ini jadi ngewawancarain Pak Indra. Aduh, ini bagi kalangan pegawai ini penting banget Pak kepemilikan rumah, apalagi bagi masyarakat ya. Karena apakah ini salah satu program ini juga Pak? Kan tadi Bapak bilang termasuk kawasan kumuh, mengurangi kawasan kumuh. Apakah ini salah satu program yang terkait dengan pengurangan kawasan kumuh Pak? Ya, jadi gini, kalau kita bicara kawasan kumuh dan tadi keterkaitan dengan salah satunya adalah apartemen transit ya. Penduduk Jawa Barat itu sekarang udah 50 juta. Dan kalau kita lihat trennya, tren penduduk itu selalu bertambah. Dalam kurun waktu 20 tahun atau 10 tahun ke belakang, saya lupa gitu, itu penambahan penduduknya itu menambahnya adalah 10% sampai 15%. 10% sampai 15%. Nah, Apa yang sangat tinggi Pak? Kita punya backlog perumahan nih. Betul. Backlog perumahannya berapa? 2,2 juta. Dan kita sekarang ini dengan 50 juta itu kita punya 12.000 kepala keluarga. Artinya satu keluarga itu ada 4 orang. Iya. Kalau kita punya backlog 2,2 juta perumahan, logikanya artinya 2,2 juta dikalikan 4 atau 5. Artinya 10 juta 10. itu nggak punya rumah kan? 10 juta orang tidak punya rumah Pak. Tidak punya rumah. Tapi ternyata nggak ada tuh. Adalah orang yang berkeliaran di... Iya. Tapi kan kalau 10 menyebar, juta Pak, tidak ya? menyebar. Iya. Artinya di mana dia? Dia akan tinggal di rumah-rumah yang ada. Betul. Padahal konsep rumah yang sehat itu satu orang itu 9 meter persegi. Satu orang 9 meter persegi. Jadi rumah-rumah yang ada itu akan dimaksimalkan penuh. Tadi akhirnya dilebarin. Akhirnya udaranya kurang, pencahayaannya kurang, airnya menjadi kurang, sanitasi itunya menjadi kurang baik. Nah itu menjadi kumuh dia. Betul. Nah bagaimana caranya? Ya salah satunya tadi juga adalah si rumah susun tadi. Iya. Kalau kita baru masuk di rumah susun untuk MBR, nanti ada lagi yang lain. Jadi kita punya kalau provinsi sebetulnya total Jawa Barat itu 8.800-an hektar 8.800 yang menjadi kawasan kumuh di provinsi. 8.800. Tapi itu dibagi kewenangan. Saya yakin di SDA juga ada. Ini Iya, betul, kewenangan Pemerintah pusat, kewenangan provinsi, dan juga kabupaten kota. Betul, Pak. Di kawasan kumuh juga begitu. Betul. Ada kewenangan kabupaten kota, Betul. provinsi, dan pusat. Provinsi berapa? Dari 8.800 itu adalah sekitar 963 hektar. Itulah yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Dan menjadi target di mana kalau kita menuju tadi kembali, meskipun bagian tadi ya ada Sustainable Development Goals, gitu ya, ada Perpresnya 2019 kalau nggak salah, Perpres 57 atau 59, di mana targetnya 100, 0, 100. Betul, 100. Apa tuh 100, 0, 100? Air minum 100%, nolnya kawasan kumuh, dan 100%-nya itu sanitasi. Betul, Pak. Nah, kami Perkim punya target yang cukup menantang, yaitu di mana tahun 2030 kawasan kumuh menjadi 0. Pasti bisa, Pak. Ya kita harus optimis lah. Harus optimis. Tapi dong. kita harus upayakan semua kan? Iya, betul. Semua masyarakat harus juga berkontribusi. Betul, semua Pak. kita harus berkolaborasi. ABCGM gitu ya. Betul. Harus kolaborasi. Harus Jadi tidak kolaborasi. bisa, bukan tidak bisa sih, lebih sulit, lebih banyak effortnya kalau yang berusahanya pemerintah. Betul. Masyarakat harus juga terlibat, Pak. Ini. Karena kemampuan pemerintah sebagaimana kita ketahui hanya 20%. Betul. Lainnya kita harus kolaborasi. Dan ketaatan masyarakat terhadap aturan yang ada. Tadi dia tidak boleh bangun kalau kita sudah perbaiki ya kawasan Betul. itu, tapi kan kita tahu
jumlah penduduk tadi selalu bertambah. Kita belum bisa tuh mengurangi sampai saat ini. Nah, kita harus punya regulasi. Kalau ternyata tanahnya sekian, maka jangan lagi membangun itu ke arah lebar, tapi bangunlah ke arah ke atas, Pak, ya. ke arah vertikal. Tadi salah satunya juga gitu. Apartemen transit adalah salah satu solusi di mana pembangunan rumah ke arah vertikal. Betul, Pak. Nanti lebih hebat tuh, karena airnya terkelola, limbahnya terkelola, sampahnya terkelola, jadi lebih sehat nantinya. Gitu. Aduh. Ini makin tertarik nih teman-teman. Langsung tadi bisa langsung ke sifat ya Pak, langsung ke program sifat. Catat loh program sifat nanti ya, buat ngebantu teman-teman buat dapat apartemen, terus juga ngebantu pemerintah dalam mengurangi kawasan kumuh. Ya. Nah, kemudian nih Pak, ini kan lagi trending nih Pak, kemarin Bandung, terutama khususnya kita darurat sampah Pak. Darurat sampah, di mana kita lihat di jalan-jalan tuh semuanya wah sampah banyak banget. Nah, dan kita dengar-dengar nih di Perkim juga ada program unggulan Pak, namanya Nyepah. Ya, Nyepah ya Pak, nyetor sampah jadi berkah. Boleh diceritain Pak, itu apa sih Pak? Program Nyepah itu adalah program bagaimana kita mengurangi sampah khususnya sampah anorganik ya, ke TPA. Kita tahu kalau kita bicara Bandung Raya atau Bandung kecilnya, itu sampahnya masih dibuang ke TPA Sarimukti. Betul, sementara Pak. Kemarin, bukan saja kemarin karena kebakaran, tapi sebenarnya volumenya itu sudah terlampau over. Sudah overload. Bahkan informasi dari Dinas DLH itu sudah mencapai 800%. Sudah overload kan gitu. Nah, kita di Perkim punya gerakan, yuk kita mengurangi sampah itu yang masuk ke arah TPA. Dan diharapkan sampah yang kita kumpulkan itu menjadi berkah. Bagaimana? Kita mengumpulkan tuh dari rumah kita kumpulin tuh sampah-sampah kardus, plastik, botol ya, gelas gitu ya. Kita bawa ke kantor, kita kumpulin di sana. Nanti itu ada yang kita serahkan pengelolaannya oleh teman-teman yang biasa orang kebersihan gitu ya. Dan itu dijualkan mereka kepada bank-bank sampah. Dan itu digunakan hasilnya untuk kesejahteraan mereka. Makanya disebutkan Nyepah itu, nyetor sampah jadi berkah. Ini kayaknya SDA juga harus ikutan ini Pak ya? Oh harus ikutan ini Pak Kadis. Harus ikutan ini Pak Kadis. Pak Kadis SDA ya? Iya Pak Kadis. Pak Kadis harus ikutan Pak, karena ini memang salah satu solusi juga Pak buat mengurangi beban si TPA. Jadi kita udah bisa mulai nih teman-teman sini udah mulai harus pilah-pilah ya. Pilah-pilah, nanti kita bisa dibantu teman-teman yang memang mengelola ini untuk disalurkan kembali ke bank sampah ya Pak. Betul. Nah, ini ada periodenya nggak sih Pak kalau di Perkim sendiri buat ini kapan sih harus nyetor gitu sampah-sampah ini? Ya, nyetor itu kan karena kita juga menyiapkan tempat. Biasanya itu dibagi-bagi per bidang. Misalnya bidang hari Senin misalnya sekretariat gitu ya. Sudah langsung per bidang Pak. Per bidang. Jadi keren loh. Kemudian Keren misalnya banget. hari Selasanya bidang infraskim. Kemudian begitu aja terus. Jadi kita dikumpulkan sama mereka, baru dikumpulkan di rumah, baru dimasukkan ditaruh di kantor. Nanti dari situ ada tim kita yang mengolah kembali, ada tim kebersihan yang mengolah, mereka lah yang menjualkan segala macam. Ini wajib loh, ini harus SDA Pak, ini beneran harus. Jadi memang di internal kantor kita aja udah ini harusnya bisa zero waste sih. Kalaupun nggak zero waste, setidaknya mengurangi beban sampah ke TPS dan juga TPA. Nah, kita beralih ke ada lagi Pak program. Yang saya dengar Perkim juga punya program klinik rumah Pak. Ini banyak banget loh program unggulannya Perkim. Ini bisa sampai besok nih Pak kalau mau dibahas semua ya Pak. Alhamdulillah. Keren loh Perkim. Ini penasaran Pak, klinik rumah itu gimana sih? Ya, klinik rumah adalah satu yang juga kita buat dan kita terus lakukan perbaikan ya. Dan ini akan kita launching kembali juga nih, akan dengan model yang lebih baru di akhir Desember ini harapannya. Nah, jadi itu masyarakat bisa mendapatkan pemahaman lebih mengenai perumahan, mengenai aturan regulasi, mengenai bagaimana konsultasi rumah yang baik, bagaimana cara mendapatkan rumah yang murah. Bisa juga. Karena kita bisa menghubungkan misalnya dengan developer.
gitu ya. Kita punya kan database yang kita ambil juga daripada UPTD. Kita punya perumahan-perumahan yang kira-kira terjangkau. Ada perumahan-perumahan yang untuk MBR yang punya bantuan, gitu ya. Nah, kita bisa sampaikan kepada mereka. Jadi masyarakat itu bisa kita penuhi keingintahuannya dan kebutuhannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau konsultasi, rumah kita bagaimana ya? Apakah ini aman atau tidak? Nah, kita menyiapkan, kita bisa diskusi, konsultasi bagaimana membuat rumah atau memperbaiki rumah atau seperti apa ini. Bahkan kita sudah masuk juga kepada rumah-rumah yang sifatnya tahan gempa. Jadi kita juga punya ada vendor-vendornya yang mereka datang kepada kami, bagaimana Pak disebarluaskan? Siap. Nah, mereka udah bisa memberikan kepada kami rumah tahan gempanya. Oke. Dan kalau di Bandung itu kan gini ya Pak, biasanya ini ada developer nih bangun rumah, terus tiba-tiba ternyata ini sertifikatnya tumpang tindih nih Pak, atau yang sini tanahnya udah punya 3 sertifikat. Nah, apakah itu bisa dilaporkan juga Pak di klinik rumah? Ya, kita dalam beberapa kesempatan kemarin dimintai sebagai narasumber oleh pihak kepolisian. Dalam batas-batas tertentu dan koridor tertentu kita tentunya menerima seperti Pak. Itu dan kita berdiskusi tentang itu. Tapi kalau sudah pengaduan delik aduannya tentunya itu kepada pihak yang berwenang. Kita memberikan semacam pengertian, pemahaman. Ini loh aturan-aturannya. Nah, itu bisa kita lakukan. Mangga, silakan datang kepada kami. Baik, selagi itu di koridornya Perkim bisa ya Pak dikonsultasikan. Iya, tapi kalau udah masalah penipuan segala macam kan kadang repot. Tanahnya begini, wah. Udah offside itu Pak ya, bukan gitu. Kalau sudah masuk ranahnya penipuan kan adanya bukan di kami. Betul Pak. Nah, kalau udah konsultasi nih Pak di klinik rumah, ini masyarakat ngapain lagi nih Pak? Biasanya apa misalkan udah dapat informasi, dapat informasi lah seperti yang Bapak bilang tadi ya, mau langsung kalau saya bilangnya kayak Pak saya mau saya mau beli rumah nih, udah dapat info nih di klinik rumah, saya bisa nggak ya dapat rumahnya juga gitu? Mungkin Pak. Dapat rumahnya bisa, tapi beli. Harus beli ya Pak ya? Harus beli. Tapi kita maksudnya gini, kita kita bisa memberikan informasi kepada teman-teman masyarakat, atau masyarakat, ini loh rumahnya nih adanya di sini nih. Perumahan di wilayah, Bapak butuh di mana sih? Di wilayah timur, wilayah mana, atau wilayah selatan, atau mana? Nah, kita punya data itu. Jadi kita berikan, harganya bagaimana, cicilannya seperti apa. Sampai ke cicilan Bapak? Sampai ke cicilannya bisa, bahkan kita bisa hubungkan langsung kan ke developernya. Betul. Karena kan kita punya database mengenai developer. Nah, kita sekarang punya program Cafe Maha, yang nggak tahu nih teman-teman juga namanya kok nyebut-nyebut nama saya gitu, ada Mahanya. Betul Pak. Gitu ya. Jadi kolaborasi elektronik gitu ya. Yeah. Yang pertama kita cikalnya ini adalah di perumahan apartemen transit tadi, di apartemen transit. Jadi mereka kita hubungkan tuh dengan developer. Kita carikan perbankan mana yang memenuhi mereka dan developer rumah mana yang mereka inginkan. Jadi setidak-tidaknya itu mengurangi biaya survei mereka. Betul Pak. Dan kalau nggak salah, meskipun tidak besar, ada diskon-diskon yang diberikan kalau melewati itu. Tapi tidak besar mungkin ya, karena pasti ada batasannya. Ya kan gitu ya. Mungkin tidak besar, tapi setidaknya mengurangi saya cari rumah, cari apa gitu. Biaya transportasi udah hilang pasti Pak. Betul. Ya. Biaya makan bolak-balik hilang. Bisa langsung ke klinik rumah Perkim loh teman-teman sobat SDA. Dan atau kalau misalnya memang mau langsung juga di misalnya di beberapa apartemen transit kami itu ada namanya pojok rumah. Jadi di situ bisa ada waktu-waktu tertentu bisa dipertemukan dengan developernya. Pojok rumah, ingat ya di sobat SDA. Transit. Gitu. Klinik rumah, pojok rumah, tadi sifat Pak ya. Aduh banyak banget, sampai lupa saya. Programnya luar biasa loh Perkim. Yeah. Kita udah ngobrolin tentang apartemen, terus tadi ngobrolin juga tentang RTH, ngobrolin apa lagi Pak, limbah, sanitasi, sampai klinik rumah bagi calon-calon mempelai mungkin Pak ya yang mau mencari rumah bisa kunjungin klinik rumahnya Perkim loh ini Pak. Yeah. Luar biasa. Terakhir Pak, mungkin ada himbauan kah atau mungkin pesan nih Pak buat sobat-sobat SDA terkait wejangan lah Pak, wejangan singkat buat sobat-sobat SDA dari Bapak deh. Ya, kalau saya sih yang menyangkut ke tupoksi kami mungkin bukan wejangan ya, sama-sama lah. Kita kemarin menghadapi 2 permasalahan, pertama kekeringan dan sampah. Gitu ya.
kekeringan tadi udah saya sampaikan, yuk kita perbaiki nih, kita bangun namanya tadi serapan-serapan supaya nanti air itu tidak melimpas langsung dan terbuang. Maka air itu menjadi cadangan tanah, cadangan air tanah. Yang kedua adalah sampah. Yuk mulai kita pilah. Karena ini kemarin kita sempat menjadi luar biasa masalah persampahan. Maka kita mulai pilah sampah, kita olah sampah untuk organiknya, mulai kita olah supaya itu tidak membebani ke TPA. Juga misalnya jangan lagi buang sampah juga ke sungai. Jangan sampai sungai nanti terganggu juga, tercemar juga. Pak. Citarum alhamdulillah sekarang sudah mulai bersih. Citarum harum ya, terbaik. Citarum harum terbaik sekarang. Maka kita kurangi lagi dengan pengolahan sampah mulai dari hulunya, yaitu mulai dari hulunya dari rumah. Dari diri sendiri Pak sebenarnya ini mah. Mungkin itu aja. Keren loh, tepuk tangan lagi buat Pak Indra Maha. Pasti Sobat SDA udah banyak banget didapat informasi ya dari podcast kita hari ini. Udah dari kemarin udah banyak banget loh Pak informasinya. Udah ngomongin jalan lengkap sama Pak Bambang, persiapan Nataru sampai berapa personilnya. Dari Pak Indra dapat juga informasi cari apartemen, terus gimana kiat-kiatnya ngelola sampah. Next, mungkin kita bakal adakan podcast lagi Pak. Siap. Kayaknya harus diulik Pak. Ini program-programnya Perkim luar biasa loh, banyak banget. Siap. Oke Bapak, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di podcast SDA hari ini Bapak. Dan insya Allah jangan kapok Bapak jika diundang lagi oleh teman-teman SDA untuk podcast hari ini. Siap. Nuhun Bapak. Siap. Terima kasih sama-sama. Oke teman-teman SDA, jangan lupa mungkin di Perkim ini ya, follow sosial medianya di Perkim Pak untuk dapat info-info update loh terkait Perkim. Mungkin nanti ada hotline juga ada di share ya sama teman-teman SDA. Wajib loh ini, wajib banget loh follow, wajib banget ini follow Perkim. Kemudian nanti jangan lupa juga ikutan program SIPAT sebelum antriannya makin membludak bagi teman sobat-sobat SDA yang butuh rumah cepat ya. Oke, next kita bakal ketemu lagi di podcast SDA selanjutnya, tentunya dengan tema yang lebih menarik, narasumber yang lebih oke lagi. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngalir. Ngobrol asik tentang pengelolaan air.